Ya, kembali lagi dalam Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita masih berbincang mengenai penerapan ETLE. Ya, dan kita ke Pak Iskandar. Pak Iskandar mungkin bisa menambahkan, tadi sempat di segmen sebelumnya kita bahas soal ganjil genap begitu ya. Nah, ini penerapan ETLE untuk ganjil genap ini seberapa efektif, Pak? Jadi kalau kita melihat pelaksanaan daripada perluasan ganjil genap yang dilakukan sekarang ini, kita melihat bahwa pergerakan itu menjadi semakin sulit. Ya. Kalau dulu kita bisa berpikir, ya, kalau saya menggunakan kendaraan pribadi, saya masih bisa lewat jalan ini, lewat jalan ini. Sekarang untuk bisa melakukan itu menjadi lebih sulit. Ya, sehingga saya kira efektivitas orang untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi itu menjadi lebih tinggi. Karena ada perluasan tadi. Karena semakin banyak jalan yang tidak bisa dilewati. Ya. Jadi seperti saya tadi pagi pun, gimana saya mau kemari? Ya akhirnya saya menggunakan MRT. Oke. Jadi mau tidak mau mendorong orang untuk beralih ke transportasi umum begitu ya Pak ya? Oke. Tapi terkait dengan transportasi umum yang ada di DKI Jakarta pada khususnya, apakah memang sudah lebih baik? Kalau kita melihat memang perkembangannya kan cukup lumayan. Sebab yang terakhir ini sudah dioperasikan adalah MRT. MRT pengaruhnya saya kira sudah di atas 100.000 per hari. Itu angka yang cukup tinggi. Dan ini sebenarnya akan ditambah dalam waktu dekat dengan LRT yang Bodetabek itu yang sedang dikerjakan, yang akan selesai dalam tahun 2020 sama 2021. Kalau ini beroperasi, pengaruhnya akan lebih besar lagi. Dan saya kira pengembangan angkutan massal ini menjadi kunci penting untuk penyelesaian masalah transportasi di Jakarta. Jadi oleh karena itu memang kita sangat mengharapkan bahwa pemerintah DKI ataupun pemerintah pusat terus mengembangkan angkutan umum yang berbasis rel. Dengan angkutan umum berbasis rel ini kita akan mendapatkan suatu sistem yang jauh lebih baik, dan orang akan berpikir, kalau saya menggunakan kendaraan pribadi, saya akan lebih lambat sampai di tujuan. Tapi kalau kita menggunakan angkutan umum berbasis rel, saya yakin betul bahwa saya bisa sampai dalam waktu yang lebih cepat. Ada estimasinya kurang lebih jamnya begitu, lebih pasti begitu ya Pak? Jamnya lebih pasti. Sebab kalau naik MRT kita yakin dalam waktu sekian menit sudah sampai di stasiun ini. Betul. Kalau kita bawa mobil sendiri belum tentu. Karena belum terkendala macetnya segala macam, kurang lebih begitu ya. Baik, kita ke Pak Dharma. Pak Dharma, ini tadi di awal segmen Bang Rio ini sudah mengaku bahwa banyak sekali juga kendaraan roda khususnya yang mengaku melawan arus. Nah, ini kan salah satu pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara roda 2 ini. Kira-kira solusinya seperti apa ini Pak Dharma? Ya, memang melawan arus itu merupakan salah satu isu besar di Indonesia ya. Jadi WHO itu kan menetapkan ada beberapa isu terkait keselamatan jalan, soal pemakaian helm, soal pemakaian sabuk keselamatan, soal penggunaan minuman beralkohol dan kecepatan. Nah, di Indonesia itu ada 3 yang menonjol. Salah satunya adalah melawan arus. Kedua, soal kelelahan mengemudi karena belum menerapkan jam kerja mengemudi. Lalu yang ketiga itu soal penggunaan angkutan barang untuk orang. Itu 3 itu. Lah Jakarta itu melawan arus itu sangat menonjol. Termasuk juga ini yang belum pernah terjadi sebelum ada ojol. Sebelum ada ojol itu nggak pernah di Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, Suparman dan MT Haryono itu ada lawan arus. Tapi setelah ojol ini melawan arus. Nah, karena ini PR Pak Yusuf di Jakarta, saya kira, dan sebetulnya juga teman di perhubungan untuk segera masang rambu-rambu di jalan-jalan ini. Jadi saya kira nggak ada toleransi baik itu ojol maupun non ojol yang melawan arus, terutama di jalan-jalan protokol. Jadi ini saya kira yang harus kita tegaskan kepada Pak Wahyu dan Pak Yusuf supaya nggak boleh ada lawan arus, terutama yang ojol. Itu ya, karena begitu ojol masuk itu menjadi diikuti yang lain-lainnya gitu. Itu yang satu. Tapi izinkan saya menanggapi soal ganjil genap. Boleh. Ganjil genap memang dimaksudkan untuk, ya seperti disampaikan Pak Iskandar, menghambat orang untuk menggunakan kendaraan pribadi dan pindah ke angkutan umum. Dan memang benar rezimnya yang benar itu ya yang dijamin oleh pemerintah itu mobilitas. Mobilitas bukan soal harus memakai kendaraan pribadi, bukan.
mobilitas. Sejauh pemerintah menjamin mobilitas warga untuk bertransportasi, maka pemerintah nggak bersalah meskipun katakanlah dia menerapkan ganjil genap, melakukan pembatasan sepeda motor di jalan-jalan protokol, itu nggak salah sejauh memang mobilitas itu dijamin. Dan di Jakarta itu dijamin. Buktinya apa? Tadi Pak Iskandar sudah menyebutkan MRT, sebentar lagi akan ada LRT, KRL Jabodetabek, Transjakarta busway-nya sudah layak. Jadi buat saya, kebetulan saya pengguna angkutan pribadi, pengguna angkutan umum ya, nggak ada masalah naik angkutan umum gitu. Jadi justru yang harus kita himbau kepada teman-teman, termasuk teman-teman biker ini, tinggalkan kendaraan pribadinya, motornya, mari pindah ke angkutan umum. Jaklingko itu melayaninya sudah sampai ke kampung-kampung. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa kampung saya nggak dilewati. Kalau belum dilewati, tinggal usulkan ke Pemprov, tolong trayeknya ditambah, ya. Ini ditambah karena jangkauan dari KPI-nya Pak Gubernur sekarang ini adalah tingkat layanan angkutan umum di Jakarta itu mencapai 95%. Sekarang mungkin baru 80%. Jadi masih ada 15% yang belum terlayani oleh angkutan umum, tapi itu akan dikejar. Gitu. Jadi kita dorong supaya ganjil genap ini sukses dengan cara apa? Menumbuhkan kesadaran pada setiap warga untuk meninggalkan kendaraan pribadi. 2 hari lalu saya membaca surat pembaca di Koran Nasional mengatakan ganjil genap bikin susah. Kalau bikin susah, tinggalkan kendaraan pribadi Anda saat tanggalnya tidak sesuai dengan plat Anda dan Anda pindah ke angkutan umum, pasti nggak akan susah. Akan mudah gitu. Iya, akan mudah. Kira-kira begitu. Oke, ini jadi memang mau tidak mau ya untuk mendorong masyarakat supaya beralih begitu ke transportasi umum. Pak Agus, nampaknya sudah mau ini nih, mengeluarkan kata-kata dahsyatnya lagi nih Pak. Tadi kan kita sudah membicarakan sedikit mengenai ya begini, intinya bahwa tidak boleh ada perbedaan kan di jalan itu. Roda 4, roda 2, roda 8 dan seterusnya ya sama kena. Karena ketika kebijakan itu berbeda, nanti ada kecuali, nah itu jadi nggak beres. Jadi memang harus stick pada itu. Kalau kita mau tertib, ini kan pilihan. Kita mau tertib atau nyaman, karena di jalan itu kalau ketangkep ketilang Pak, itu justru kita kembali ke rumah atau ke kantor itu bangga. Nih, saya ditilang nggak jadi karena saya punya kartu nama bosnya. Nah itu ada jangan lagi Pak, karena itu adalah penghinaan buat aparat hukum. Itu satu. Kedua, tentu harus segera diperbanyak itunya supaya pihak kepolisian tidak menghirup udara yang kotor di luar. Jadi cukup di TMC saja untuk mengawasi, lalu sewaktu-waktu dia bisa jalan sehingga tugasnya Polantas akan menjadi lebih ringan. Dia hanya untuk keamanan masyarakat saja gitu ya, keselamatan masyarakat. Nah, jadi menurut saya itu saya berharap per hari ini atau besok, nggak tahu Pak Kadisub sudah memasang yang 45 itu kapan selesai, kan tahun ini anggarannya harus sudah selesai dan bisa disebar daerah-daerah yang memang banyak pelanggaran tadi, ngelawan arus dan sebagainya, karena itu sangat berbahaya. Kan pada waktu kita membuat peraturan Menteri soal ojol itu kan mereka janji yang pemilik aplikatornya untuk menyediakan tempat parkir, tapi sampai hari ini kan tidak ada. Dan itu juga berbahaya menurut saya. Jadi sekali lagi mohon dilaksanakan saja Pak, kita masyarakat sangat mendukung, dan juga itu tadi supaya keselamatan Bapak di Polantas lebih terjamin, tidak menghirup udara yang begitu kotornya. Itu saja. Pak Agus, tadi kan Pak Wakapolda sempat mengatakan bahwa di bulan Desember izin Pak 45 titik akan ditambah lagi. Nah nantinya di tahun depan akan berjumlah 81 kurang lebih begitu ya. Nah menurut Pak Agus sendiri dengan jumlah yang ada, apakah memang sudah bisa mengcover seluruh DKI Jakarta? Gini, soal jumlah itu berjalan saja. Ya, karena tidak mungkin langsung begitu karena anggaran banyak digunakan untuk lain. Tapi yang pasti harus nambah. Itu saja. Jangkauannya harus nambah, karena kalau tidak dia stagnan sementara jumlah kendaraan banyak, kita kan gagal KB. Jadi semua yang lahir itu lepas semua gitu ya. Nah, jadi itu yang saya harapkan ini berjalan terus dengan terencana begitulah. Oke, baik. Mungkin sekalian closing statement Pak Agus terkait dengan penerapan ETLE ini. Saya sih cepat aja Pak diterapkan. Terus nanti kita tagih Pak Kadisub, sudah keluar, sudah belanja belum gitu Pak.
Kan anggaran 1 tahun kalau tidak multi years, artinya nanti setelah tanggal 16 Desember kan masuk ke sana baru dia harus segera beli, diutamakan. Karena kan kita mau melengkapi sistem transportasi massal di kota ini dengan baik. Baik. Ya, jadi orang takut karena dia diawasi, bukan karena kehadiran polisi, even patung polisi, Pak. Itu sudah tidak lagi berlaku. Dulu zaman dulu ya. Kaget sebentar tapi begitu lewat lagi ya dia melanggar lagi. Udah biasa gitu ya. ya. Jadi sekarang harus takut dengan kamera begitu ya. Oke. Pak Darman Tityas, mungkin ada yang tambahkan sekaligus closing statement? Iya, saya konsisten pernyataan saya di awal bahwa memang ini era digital, jadi saya kira sudah tidak saatnya lagi memakai pendekatan-pendekatan personal dalam penegakan hukum berlalu lintas. Jadi penggunaan teknologi di dalam berlalu lintas saya kira itu suatu keniscayaan dan itu sekaligus juga bisa mengurangi kontak-kontak personal antar petugas dengan pelanggar gitu. Sehingga tapi yang paling penting itu tadi ini perjuangan tadi sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda, persoalan PNBP-nya ini harus dibicarakan ulang. Jadi jangan sampai polisi yang menghirup udara, yang menikmati kesejahteraan yang lain, itu saya kira harus dikaji ulang. Intinya dana tilang ini kemana gitu, itu siapa yang berhak punya pendapatan pajak, pendapatan negara di luar pajak itu. Jadi saya kira harus duduk bersama lah antara Polri, Kejaksaan dengan kehakiman. Bagi-bagilah, icep roto gitu loh. Jadi jangan ditumpuk di satu instansi aja, tapi dibagi-bagi roto dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam penegakan RT ini. Kira-kira begitu. Oke. Bang Rio, mungkin harapannya? Gak apa-apa kalau mau ngaku lagi silakan. Kalau menurut kami, saya agak kurang sedikit setuju tadi Pak. Kita jangan membuat dengan kita takut dengan ada alat, kita takut dengan ada Pak Polisi. Pak Polisi sahabat kita Pak. Karena tugas mereka itu adalah mengayomi, melindungi, dan apa saya lupa. Jadi kita harus senang dengan Pak Polisi. Menurut saya adalah rubah mindset itu sendiri, rubah kebiasaan kita yang sudah salah. Karena dengan dari kesadaran itu sendiri, kalau kita nggak sadar, nggak akan berubah itu. Mau ada alat di mana-mana, ada polisi di mana-mana, kalau mindset kita selalu melanggar, nggak akan selesai. Rubah mindset itu, rubah kebiasaan buruk itu. Menurut saya itu. Karena kalau tidak salah tidak perlu takut begitu ya. Baik, Pak Kate Maja mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, pertama saya ucapkan selamat ya karena pada Polda Metro Jaya sama Pemda DKI karena ETLE ini akan menjadi breakthrough itu dalam penindakan hukum yang terjadi selama ini. Yang saya mesti garis bawahi, transparansi itu jadi penting sekali. Karena kan udah tidak ada dusta di antara kita nih sekarang. Jadi siapa yang salah ya salah gitu. Nggak tidak ada negosiasi nggak pula ada kong kali kong lah. Jadi kong kali kong di lapangan juga akan hilang. Nah, itu akan merubah budaya gitu, merubah budaya yang terjadi di lapangan. Nah, cuman saya harap mungkin perlu ditempel satu di lintasan truk tuh Pak, karena saat ini kan belum ada yang di lintasan angkutan barang ya. Nah, teman-teman ini kan banyak yang nakal-nakal juga gitu, khususnya kasus yang odol, di mana lebih banyak yang melanggar daripada yang enggak. Nah, memang ada kelemahan di sisi pengawasan. Kita juga mengerti ada keterbatasan dari teman-teman dari kepolisian dan dari Dishub tidak bisa melakukannya 24/7 gitu. Nah, kalau dengan adanya ETLE ini kan udah nggak ada, oh ya nanti orangnya nggak ada kita lewat gitu ya. Budaya seperti itu juga nanti akan hilang dengan sendirinya. Karena kalau kita bicara ekosistem di angkutan saat ini juga tidak bagus-bagus amat gitu, dan kita perlu memperbaikinya secara bertahap dengan budaya yang lebih baik sehingga profesionalisme di bidang angkutan barang nanti akan lebih terjamin gitu. Saya rasa itu. Harus selalu ada evaluasi ke arah lebih baik, kurang lebih begitu ya. Baik, Pak Iskandar mungkin bisa closing statement mengenai optimis nggak sih Pak ETLE ini akan tertib? Kalau optimis, sangat optimis, dan saya kira yang perlu dilakukan oleh Polri juga adalah supaya kameranya itu jangan ditempatkan fix, tetapi dipindah-pindah. Dan kalau perlu pasang dummy, supaya lebih efektif. Jadi kalau sekarang diterapkan di Sudirman, pindahkanlah ke jalan lain. Sudirman udah aman gitu ya.
Jadi tempatkan misalnya ke tempat yang diminta oleh Pak Cakung Kiai. Cilincing tadi. ya. Cakung Cilincing. Jadi dengan alat yang sama kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Tapi kalau ada dananya ditambahkan saja Pak, jadi tidak perlu pindah-pindah ya. Pak Yusuf, Pak ini Yusuf. tadi Pak Iskandar mengatakan dipindah-pindah atau ada dummy. Tanggapannya gimana nih Pak? Jadi untuk program ke depan yang 45 ini salah satunya adalah kamera mobile. Oke. Jadi di atas mobil itu bisa dipakai pada saat anggota melaksanakan pengaturan, kameranya di atas kapnya itu bisa memonitor. Ini bisa pindah-pindah. Kemudian yang hasil daripada atau outcome daripada ETLE ini yang pertama adalah merubah mindset maupun culture set para pengguna jalan. Yang tadinya mereka itu tertib kalau ada polisi, ini berubah mereka tertib kalau ada kamera. Ini tidak bisa dipungkiri. Memang mereka itu tertib kalau ada pengawasan petugas. Tetapi ini adalah outcome-nya seperti itu nanti ETLE itu. Lama-lama mereka akan mencari kamera. Di sini jalan ini ada kamera atau tidak? Kalau memang ada kamera berarti saya harus tertib. Kalau tidak ada ya sudah masih agak longgar. Itu nanti kalau semua tertutup oleh kamera, mau tidak mau mindset itu berubah. Kita kalau ke Jakarta harus tertib karena di sana sudah banyak kamera. Seperti itulah. Jadi tertib karena kamera kurang lebih gitu ya. ya. Seperti itu. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.